Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita bertemu kembali pada materi kita yang selanjutnya setelah kita melakukan ulangan pada bab bilangan bulat. Sekarang kita akan membahas tentang pecahan, mengulang lagi untuk materi SD. Apakah pecahan itu? Kita lihat definisi dari pecahan ya. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Nantinya bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Saya ambil contoh di sebelahnya. 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 disebut penyebut. Macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Kita lihat contohnya di sini. 1/2, 3/4, 7/5, 56/3. Itu adalah contoh dari pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan murni. Kita ambil contoh pecahan murni. 1/3, 5/7, 6/25, 2/117. Sekarang kita bedakan dulu mana yang dikatakan pecahan biasa, mana yang dikatakan pecahan murni. Jika kita lihat pada pecahan murni, pembilangnya atau bilangan yang di atas itu pasti lebih kecil daripada penyebutnya. Itu di pecahan murni. Tetapi jika pecahan biasa tidak ada syarat itu. Itu ya bedanya ya. Kemudian yang ketiga, pecahan campuran. Saya langsung ambil contoh. 2, 1/5, 32, 3/4, 5, 2/3 itu adalah contoh pecahan campuran. Seperti di SD dulu ya, jika ada pecahan yang angka atasnya atau pembilangnya lebih besar daripada bawahnya, penyebutnya, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Nanti kita ulangi lagi pembelajaran itu. Yang keempat, pecahan desimal. Saya ambil contoh 0,4, 0,25, 1,375. Itu adalah contoh pecahan desimal. Sekarang kalau persen atau per 100, 20%, 50%, 75%, biasa ya itu ya. Mungkin yang belum kamu tahu adalah yang berikut ini, per mil atau per 1000. 26 per mil, 125 per mil. Apakah itu? Nanti kita bicarakan ya. Supaya ada gambaran pecahan itu seperti apa, maka kita lihat gambar berikut. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bilangan bulat, kita bisa mengandaikan bilangan itu adalah bilangan yang utuh, penuh begitu ya. Sekarang kita bicara tentang pecahan. Jadi bilangan itu tidak utuh. Lihat gambar yang sebelah kiri atas 1/2. Nah, seperti itu. Nah, satu lingkaran itu tidak penuh, tetapi dibagi 2. Ya kan? 1/2 berarti satu bagian dari 2 buah bagian. Nah, kita lihat cara penulisannya. 1/2 ditulis 1/2 atau 1/2. Kita sepakati bersama bahwa kita menuliskannya dengan cara yang ke bawah ya, 1/2 yang bawah. Tidak menyamping karena saya merasa hal itu akan membuat kita bingung. Nanti diartikan sebagai atau 1 atau 2, malah bingung kita. Jadi kita pakai cara yang kedua ya, menurun 1/2 begitu ya. Begitu juga dengan gambar yang kedua, 1/4. Nah, kita bisa bayangkan ya, dia tidak utuh, hanya 1/4 bagian. Kemudian 1/3 itu artinya 1 bagian dari 3 bagian. 3/4. Nah, 3 bagian dari 4 bagian. Begitu ya artinya ya. Di sini ada
pecahan senilai. Ya, apa itu pecahan senilai? Saya langsung ambil contoh ya. Pecahan senilai contohnya 1/2 akan senilai dengan 2/4. Akan senilai lagi dengan 3/6. Akan senilai lagi dengan 50/100. Nah, berarti apa itu senilai? Nah, nilainya sama. Nah, bagaimana mendapatkan pecahan senilai? Nah, kita lihat di sini ya. 1/2 sama dengan, kalau yang pembilangnya kita kalikan 2, maka penyebutnya juga harus kita kalikan 2. Sehingga di sini kita dapat 2, yang bawah kita dapat 4. Jika ada soal misalnya 3/17. Kemudian di sini saya beri di sini saya beri 9. Nah, berapakah bawahnya sini? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat. 3 itu dikali berapa menjadi 9? Oh, dikali 3. Dikali 3. Maka yang bawah pasti akan dikali 3. Yuk kita kalikan. 17 kali 3 sama dengan 1, 2, oh berarti 51. 9/51. Begitu ya. Atau misalnya yang kebalikannya. Biasanya ini digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nah, kita pakai warna lain biar nggak bingung. Nah, untuk menyederhanakan pecahan sebentar. Nah, contohnya 10/20. Berapa kalau kita sederhanakan? Oh, kalau ini kita bagi dengan 10, maka yang bawah juga kita bagi dengan 10. Nah, berarti 1/2. Atau misalnya lagi 6/9. Ini saya bagi 3, ini saya bagi dengan 3. Di sini saya dapat 2, ini saya dapat 3. Ini biasanya hal ini dilakukan pada cara menyederhanakan pecahan. Itu pecahan senilai. Kita sekarang mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran atau dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ke campuran dulu ya. Campuran dulu ke biasa dulu. 21/3. Itu akan sama dengan, bagaimana caranya? 21/3 ini. Ganti dulu ya sebentar. Nah, ini adalah 3. Nah, saya kalikan dengan 2. Hasilnya 6. Ini saya kalikan. Kemudian hasilnya 6 tadi. Nah, ini ditambah 1. Berarti hasilnya 7/3 kali 2 kan 6 ditambah 1, 7. Kemudian pernya per 3. 3 dari mana? Ini yang di bawah ada 3. Contoh lain. 25/7. Jadi kan, ini tadi kan, nah saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. 7 kita kalikan dengan 20, 140 ditambah 5, 145/7. Gitu ya, mudah ya. Sekarang kalau kebalikannya, dari pecahan biasa ke campuran. Pecahan biasa ke campuran. Itu kalau ingin menjadi dari pecahan biasa ke campuran, maka pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 5/2. Itu 5 dibagi 2. Pakai cara apa? Nah, pakai cara ini tadi. 5 dibagi 2. Berapa sih? Oh, 4. Ini 2 hasilnya. Ini sisanya 1. Berarti hasilnya 2, sisanya 1/2. Gitu. Atau berapa lagi ya? 20/9.
20 dibagi 9. Yang mendekati adalah 9 kali 2. 2, nah, sisanya 2 per 9. Begitu ya. Baik, kita akan merubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal, juga dari desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita ke desimal dulu, dirubah menjadi pecahan biasa. 0,2 contohnya. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 2 per 10. Nah ya, 1,5. Jadikan pecahan biasa menjadi 15 per 10. Contoh lagi, 0,13. Nah, jadikan pecahan biasa menjadi 13 per 100. Bagaimana bisa tahu bawahnya itu 10 atau 100? Nah, itu dari sini. Kalau ada di belakang koma itu satu angka, maka di sini nolnya juga ada satu angka. Nah, ini kan satu angka, nolnya juga satu angka. Kalau ada dua angka, maka nolnya di sini ada dua angka. Kita ambil contoh misalnya 1,234. Maka kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 1234 per nolnya ada berapa? Oh, ada 3, 1, 2, 3. Gitu ya caranya ya. Nah, baik. Sekarang kebalikannya. Kita punya pecahan biasa, mau dijadikan desimal. Contohnya, 1 per 2. Nah, kita mau jadikan desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Saya garis dulu ya. Cara yang pertama, kita buat yang bawah sini, penyebutnya ini menjadi 10, 100, 1000. Nah, seperti ini ya. 10, 100, 1000 gitu. Nah, kira-kira yang paling dekat adalah menjadi 10. Kalau 2 menjadi 10 harus dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. Berarti di sini dapatnya 5. 5 per 10. Nah, kalau 5 per 10 sudah dapat, maka akan menjadi sama dengan 0,5. Begini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita pakai pembagian berekor. Nah, begini. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita harus menambahkan 0. Karena menambahkan 0, maka di sini harus 0. Kemudian diikuti tanda koma di sini. Nah, 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. 10 dikurangi 10 itu 0. Itu cara yang kedua, menggunakan pembagian berekor. Kemudian contoh lain, 3 per 8. Kita jadikan berapa ya pakai cara yang pertama ini? Kita kalikan dengan 125. 8 dikali 125 itu 1000. Jadi ini juga harus dikalikan 125. Ini dapatnya 1000. Ini dapatnya 375, betul ya? Ya, betul. Jadi ini sama dengan 0,375. Nah, bagaimana menggunakan cara yang kedua? Nah, pakai cara yang kedua adalah ini 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, maka harus tambahkan 0. Kalau ditambahkan 0, maka di sini harus ditambahkan 0 dengan koma. Nah, 30 dibagi 8. Itu berarti 24. 24 berarti 3 ya. Per ini 6. Tambahin 0 lagi. 60 kali 7 ini. 7 kali 56. Terus kemudian 40. 40 ada 5. Sama kan hasilnya? Berikutnya, kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Nah, yang perlu kita tahu adalah apa sih sebetulnya artinya 20
Nah, 20% ini sama dengan 20 per 100. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa, nah, ini kita bagi berapa? Nolnya kita coret dulu ya. Nah, dapat 2 per 10. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. Ini 1, ini 5. Nah, begitu mudah ya. Berapa lagi contohnya? Misalnya 35% sama dengan 35 per 100. Sama dengan berapa? Saya coret ya. Ini saya bagi 5, 7. Saya bagi 5, 20. Berarti 7 per 20. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Pecahan biasa dijadikan persen. Nah, contohnya 1 per 2 kita jadikan persen, caranya adalah dengan mengalikan dengan 100%. Nah, akan sama dengan 100 per 2%. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Tanda persennya ada. Nah, begini. Atau berapa lagi contohnya? 3 per 4 kali 100%. Sama dengan, ini berarti kan 300 per 4%. 300 dibagi 4, 75%. Gitu ya. Sekarang per mil. Dirubah menjadi pecahan biasa dan sebaliknya pecahan biasa menjadi per mil. Apa itu per mil? Hampir sama seperti persen tadi ya. Nah, kalau per mil misalnya 2, nah ini 0,2. Itu artinya sama dengan 2 per 1000. Misalnya lagi 25 per mil. Itu artinya 25 per 1000. Begitu ya, hampir sama seperti persen tadi. Nah, bagaimana sekarang kita membuat pecahan biasa menjadi per mil? Ya sama seperti tadi. Contohnya 1 per 2 supaya menjadi per mil bagaimana? Dikalikan 1000 per mil. 1000 ya ini ya. Itu sama dengan 1000 per mil itu akan sama dengan 1000 per 2 per mil. Nah, berarti ini sama dengan 500 per mil. Gitu ya. Sama caranya. Pecahan negatif. Setiap pecahan positif, bilangan pecahan positif A per B mempunyai lawan yang berupa pecahan negatif, yaitu negatif A per B. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya contohkan misalnya 1 per 2 itu mempunyai lawan yaitu negatif 1 per 2. Terus misalnya negatif 1 per 5 itu lawannya adalah 1 per 5. Begitu ya. Membandingkan dua buah pecahan. Bagaimana cara kita mengetahui pecahan itu lebih besar daripada pecahan yang lain? Yang pertama, dua pecahan itu yang kita bandingkan harus dalam bentuk pecahan yang sama. Maksudnya, kalian bisa membandingkan jika bentuknya sama. Misalnya pecahan biasa harus dibandingkan dengan pecahan biasa. Desimal dibandingkan dengan desimal. Persen ya dengan persen. Seperti itu. Sehingga kita tahu mana pecahan yang akan lebih besar atau yang lebih kecil. Kemudian jika dalam bentuk pecahan biasa, maka kita bisa membandingkan dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Kemudian baru kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar dan lebih kecil. Begitu ya, ini di SD sudah pernah ya. Kita hanya mengulang sedikit. Nah, tugas kalian hari ini yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan modul latihan 8, halaman 22-23 di buku latihan. Saat pertemuan selanjutnya,
Kita akan bahas jawaban kalian ya. Sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu pada pembelajaran di hari berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.